Hi, hello everyone. Welcome to my video. Perkenalkan, namaku Nuri Dela Nursyifa. Di sini saya akan membawakan sebuah video berjudul Teknik Keterampilan Konseling. Apa saja sih teknik-teknik keterampilan yang ada dalam konseling itu? Mari simak video berikut. Nah, untuk teknik keterampilan konseling yang pertama ada attending. Apa sih attending itu? Attending adalah keterampilan konseling yang digunakan konselor untuk memusatkan perhatian kepada konseli agar konseli merasa dihargai dan terbina suasana yang kondusif sehingga konseli bebas mengekspresikan atau mengungkapkan tentang apa saja yang ada di dalam pikiran, perasaan, ataupun tingkah lakunya. Ivy dan kawan-kawan 1968 dalam Bremer 1979 menyatakan bahwa attending memiliki beberapa komponen. Komponen-komponen attending menekankan pada konteks budaya. Komponen-komponen tersebut adalah: pertama, kontak; kedua, sikap tubuh; ketiga, gerakan anggota tubuh; dan keempat, perilaku verbal. Lalu selanjutnya ada teknik keterampilan rapport. Rapport adalah hubungan baik antara konselor dan konseli dengan menunjukkan kerjasama yang optimal. Di dalam rapport terjadi suatu kondisi saling memahami, mengenal tujuan bersama, dan terciptanya hubungan yang akrab, sehingga menumbuhkan rasa saling percaya. Tujuan utama rapport adalah untuk menjembatani hubungan konselor dan klien, sikap penerimaan, dan minat yang mendalam terhadap klien dan masalahnya, sehingga akan tercipta hubungan yang akrab antara konselor dan klien yang ditandai dengan saling mempercayai. Lalu yang ketiga ada acceptance. Acceptance atau penerimaan merupakan teknik yang digunakan konselor untuk menunjukkan minat dan pemahaman terhadap hal-hal yang dikemukakan konseli. Acceptance artinya menerima apa adanya, menerima pribadi klien sebagai suatu keseluruhan. Ada dua bentuk penerimaan, yaitu lisan atau verbal dan non-verbal. Penerimaan disebut juga respon verbal minimal. Menurut Okun 1987, respon verbal minimal adalah respon verbal yang kadang-kadang dilakukan oleh konselor dengan mengangguk-anggukkan kepala. Hal ini menunjukkan bahwa konselor mendengarkan dan mengikuti apa yang dikatakan konseli. Yang keempat ada membuka percakapan. Membuka percakapan merupakan keterampilan yang digunakan untuk mengajak memulai proses konseling. Konselor mempersilahkan konseli untuk menjelaskan masalah yang ingin dia bicarakan. Keterampilan membuka percakapan ini juga sangat penting dalam membangun hubungan awal dengan konseli. Lalu yang kelima ada pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang memungkinkan jawaban yang terbuka dan lebih luas. Contoh kalimat yang digunakan seperti bagaimana perasaan Anda ketika dia meninggalkan Anda, atau apa rencana Anda selanjutnya. Lalu yang keenam ada parafrase dari statement. Parafrase adalah keterampilan konseling yang digunakan konselor untuk mengulang kembali pertanyaan konseli dengan cara yang berbeda. Tujuan utama dari parafrase adalah untuk mengecek pemahaman konselor terhadap apa yang dikatakan konseli. Tujuan kedua dari parafrase adalah untuk berkomunikasi pada konseli bahwa konselor mencoba untuk memahami pesan yang disampaikan konseli. Lalu restatement. Restatement adalah pengulangan 1-2 kata dari pernyataan konseli yang secara eksplisit untuk menegaskan. Lalu yang ketujuh ada konfrontasi. Cormier, Nurius, dan Osborne 2009 menjelaskan bahwa konfrontasi adalah keterampilan konseling di mana konselor menjelaskan kesenjangan, konflik, dan ketidaksesuaian pesan klien antara perasaan, pikiran, dan tindakan. Keterampilan konfrontasi adalah keterampilan yang digunakan untuk menunjukkan adanya sesuatu yang tidak konsisten pada apa yang telah diungkapkannya. Ketidakkonsistenan tersebut dapat terjadi antara apa yang diungkapkan dengan bahasa tubuh konseli dan apa yang diungkapkan di awal dengan ungkapan berikutnya, dan verbal dengan perlakuan nyata. Yang terakhir adalah dorongan minimal. Dorongan minimal adalah teknik untuk memberikan sesuatu dorongan langsung yang singkat terhadap apa yang telah dikemukakan oleh klien. Misalnya dengan menggunakan ungkapan ya, lalu, terus, dan Halo guys, jadi gimana nih penjelasan yang sudah disampaikan?
Apakah bisa dipahami? Setelah ini ada cuplikan singkat mengenai praktik dari teknik keterampilan yang sudah dijelaskan. Pemeran dalam cuplikan ini bernama San yang menjadi seorang konselor dan Lily yang berperan menjadi seorang konseli. Lily mengalami masalah pada tidurnya yang disebabkan oleh tugas kuliah dan waktu kerja yang saling berdekatan. Siapa nih yang relate dengan Lily? Hehe. Silahkan ditonton ya. Halo, selamat datang. Silakan masuk. Iya, Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih, Ibu. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya San, seorang konselor di sini. Ini pertama kali kita bertemu ya? Betul, Ibu. Kita pertama kali ketemu. Nama saya Lily. Salam kenal, Ibu. Salam kenal Lily. Nama yang sangat cantik. Bagaimana kabar Lily hari ini? Baik, Ibu. Baiklah kalau begitu. Saya senang mendengar Lily baik-baik saja. Bagaimana jika kita merilekskan diri terlebih dahulu? Sepertinya ini adalah hari yang panjang bagi kita. Begini lebih baik. Hal apa yang membuat Lily kemari? Begini, Ibu. Jadi, saya akhir-akhir ini saya merasa kesulitan untuk tidur tepat waktu. Saya sudah berusaha untuk memejamkan mata, tapi saya susah untuk tidur juga. Begitu, saya bisa mengerti lelahnya hal itu. Apakah ada perubahan yang terjadi dalam sehari-hari ini yang mempengaruhi waktu tidur ini? Tidak ada yang signifikan, Ibu. Hanya saja saya merasa bahwa tugas kuliah saya ini berpacu dengan waktu tidur saya, sehingga saya merasa kesulitan untuk tidur tepat waktu. Begitu. Jadi tugas kuliah dan waktu kerja yang bersamaan yang membuatmu sering tidur larut malam ya? Benar, Bu. Namun di saat bersamaan saya tidak merasa terbebani dengan hal itu. Oh, kamu terlihat lelah sekarang, Seti. Apakah kamu yakin tidak merasa terbebani? Ada waktu di mana saya merasa terbebani, Bu. Lalu? Ini menjadi risiko dalam pilihan yang saya pilih. Nah, bagaimana dengan cuplikan video tadi? Semoga dapat tersampaikan ya. Terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Bye bye. Have a good day.